teman-teman, hari ini kita akan belajar salah satu materi tentang keanekaragaman makhluk hidup, yaitu protista. Nama kakak Ferisa Lestari Nugrahayu, kalian bisa panggil Kak Ferisa ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, Kak Ferisa mau ngasih tahu bahwa video ini bakalan seru banget, jadi pastikan kalian nonton sampai kelar. Kenapa seru? Karena di video ini kita akan melakukan praktikum, ada obrolan break time, latihan soal HOTS, ada tabel rangkuman buat kalian, serta live hacks hafalan buat kalian yang kadang-kadang kesusahan menghafalkan istilah-istilah dalam keanekaragaman makhluk hidup. Loh Kak, ini kan belajar lewat video, emang kita bisa praktikum? Oh bisa dong, makanya pantengin videonya sampai habis ya. Yang pertama, apa sih protista itu? Kalian pasti pernah dengar protista kan? Sebelum kita ngomongin protista, kita ngomongin dulu tentang sistem kingdom. Dalam sistem kingdom, kita tahu ada namanya kingdom Monera, fungi, animalia, plantae, dan protista. Kalau kita ngomongin kingdom Monera, kita pasti langsung keinget bakteri. Kalau kingdom fungi, kita langsung inget jamur-jamur. Kalau animalia, itu hewan-hewan. Kalau plantae, tumbuhan-tumbuhan. Nah, kalau protista apa dong? Emang di dunia ini ada ya makhluk hidup lain selain bakteri, jamur, hewan, dan tumbuhan? Nah, ternyata ada teman-teman, yaitu protista. Jadi protista itu adalah kelompok makhluk hidup yang bukan termasuk bakteri, jamur, hewan, ataupun tumbuhan. Makhluk hidup ini punya ciri-ciri mirip dengan jamur, hewan, atau tumbuhan, tapi dia tidak termasuk jamur, tidak termasuk hewan, dan tidak termasuk tumbuhan. Jadi unik banget ya teman-teman. Kita langsung ke ciri-ciri umum protista. Jadi protista itu ciri-cirinya, yang pertama adalah uniseluler atau bersel tunggal. Ciri yang kedua adalah eukariot atau punya membran inti sel. Ketika kalian dengar istilah uniseluler, mungkin kalian akan langsung mikir bakteri ya. Tapi kan bakteri itu prokariot alias tidak punya membran inti sel. Tapi kalau protista itu uniseluler tapi eukariot. Kemudian protista itu ada yang hidupnya soliter atau menyendiri, ada juga yang hidupnya berkoloni atau rame-rame sama teman-temannya. Ada yang sifatnya autotrof, ada yang heterotrof, dan ada yang mixotrof. Ini Kak Ferisa ingetin ya, autotrof itu artinya dia bisa berfotosintesis seperti tumbuhan. Kalau heterotrof itu yang tidak bisa berfotosintesis, contohnya manusia dan hewan. Nah, ada juga yang sifatnya mixotrof alias dia itu bisa berfotosintesis tapi juga bisa makan makhluk lain. Kemudian protista itu ada yang bisa hidup bebas, ada yang bersimbiosis, dan ada yang hidup sebagai parasit di tubuh makhluk hidup lain. Kemudian protista itu umumnya hidup di air ataupun tempat lembab. Dan yang terakhir, protista itu ada yang bisa bergerak aktif, ada yang tidak. Nah, ini adalah ciri-ciri umum dari protista. Gimana? Udah kebayang belum nih ciri-ciri umum protista? Oke, biar lebih jelasnya lagi kita langsung ke macam-macam protista. Jadi klasifikasi protista itu ada 3 ya. Protista mirip hewan atau protozoa, ada protista mirip tumbuhan atau kita nyebutnya alga atau ganggang, dan protista mirip jamur atau kita nyebutnya jamur lendir. Protista mirip hewan itu dibagi lagi, ada filum Rhizopoda, filum Ciliata, filum Flagellata, dan filum Sporozoa. Kemudian yang protista mirip tumbuhan itu dibagi menjadi filum Chlorophyta, Phaeophyta, Rhodophyta, Chrysophyta, dan Bacillariophyta. Kalau yang mirip jamur itu dibagi menjadi filum Myxomycota dan filum Oomycota. Jadi cuma ada 2. Kita akan bahas satu per satu. Yang pertama mulai dari protista mirip hewan dulu. Yang pertama adalah filum Rhizopoda atau disebut juga Sarcodina. Jadi kalau kalian nemu soal ada istilah Rhizopoda dan Sarcodina, itu sama ya, itu sinonim. Oke, sebelum kita ngomongin ciri-ciri Rhizopoda, silahkan teman-teman lihat dulu gambar ini. Ya, ini adalah gambar salah satu contoh protista filum Rhizopoda. Bentuknya tuh kayak cairan kental, tapi dia bisa bergerak-gerak gitu. Udah kebayang ya? Kalau udah kebayang, kita langsung ke ciri-cirinya.
Ciri-ciri Rhizopoda yang pertama, dia hidup soliter dan bebas di air. Kemudian dia bergerak dengan kaki semu atau penjuluran sitoplasma di tubuh. Kalau kalian lihat gambarnya, nah itu kan badan dia seperti cairan kental, terus dia menjulur-julurkan tubuh gitu kan. Nah itu namanya kaki semu. Dan dia bentuknya berubah-ubah, seperti di gambar tadi juga sudah ditunjukkan ya, bentuknya berubah-ubah. Kemudian dia hidup dengan memangsa protista lain yang lebih kecil, atau kadang-kadang dia juga bisa memangsa bakteri. Yang kelima, dia itu bereproduksi dengan pembelahan biner seperti bakteri ya. Kemudian yang keenam, bisa diinget-inget ya karena ini juga sering keluar di soal. Dia tuh punya dua vakuola. Ada vakuola kontraktil untuk mengatur air dalam tubuhnya, dan ada vakuola makanan yang dipakai untuk mencerna mangsa. Kemudian yang ketujuh, dia punya dua sitoplasma, yaitu ektoplasma di bagian luar yang bening dan endoplasma yang bagian dalam warnanya lebih keruh. Nah, contoh Rhizopoda adalah Amoeba proteus. Selain Amoeba proteus, ada juga Diplugia marina, Foraminifera, dan Entamoeba histolytica. Nah, itu dia teman-teman keterangan tentang Rhizopoda. Kemudian protista mirip hewan yang kedua adalah Ciliata. Kalian bisa lihat gambar ini dulu. Beda ya sama Rhizopoda yang tadi. Kalau Rhizopoda yang tadi itu bentuknya tidak beraturan. Kalau Ciliata bentuknya lebih beraturan. Biasanya oval, lonjong, ujungnya agak lancip gitu. Ciri-ciri Ciliata yang pertama, kebanyakan hidupnya soliter dan bebas, dan hanya sedikit yang parasit. Kemudian yang kedua, dia bergerak dengan silia atau bulu getar. Bisa dilihat di gambar ini lagi kalau kalian memperhatikan detail ya. Di sekeliling tubuh dia tuh ada semacam rambut-rambut halus yang menjulur. Jadi rambutnya tuh pendek dan kecil-kecil gitu. Itu namanya bulu getar. Kemudian yang ketiga, dia kebanyakan bentuknya itu oval. Dia juga hidup dengan memangsa protista lain, dan reproduksinya ada dua cara, yaitu secara aseksual dengan pembelahan biner dan seksual dengan cara konjugasi. Konjugasi itu pertukaran materi genetik seperti yang terjadi pada bakteri ya. Dia punya dua nukleus. Yang pertama namanya mikronukleus yang kecil dan makronukleus yang berukuran besar. Contoh dari Ciliata adalah Paramecium caudatum, Stentor, dan Balantidium coli. Nah, itu adalah keterangan tentang Ciliata. Sekarang kita ke protista mirip hewan yang ketiga, namanya Flagellata atau nama lainnya Mastigopora. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman ya. Ini adalah contoh dari Flagellata. Dia bentuknya agak beda sama Ciliata dan Rhizopoda. Dia bentuknya lebih fleksibel gitu. Oke, kita ke ciri-ciri Flagellata. Flagellata itu ada yang hidup bebas di air, ada juga yang hidup sebagai parasit makhluk hidup lain. Dia bergerak dengan flagel atau bulu cambuk. Yang seperti ekor ini namanya adalah bulu cambuk atau flagella. Kemudian dia bentuknya itu oval dan bercambuk. Kemudian sifatnya itu ada yang mixotrof. Seperti yang tadi Kak Verisa udah cerita ya, mixotrof itu maksudnya kalau ada sinar matahari dia akan fotosintesis. Kalau nggak ada sinar matahari dia akan makan protista lain. Nah, Flagellata yang bersifat mixotrof itu contohnya Euglena viridis. Selain mixotrof ya, dia juga bisa menyerap makanan dari sekitar, khususnya Flagellata parasit. Yang ketujuh, dia bereproduksi dengan pembelahan biner. Contoh dari Flagellata adalah Euglena viridis dan juga Giardia lamblia. Giardia lamblia ini penyebab penyakit giardiasis atau diare dan juga sakit perut. Nah, protista mirip hewan terakhir itu adalah sporozoa atau nama lainnya Apicomplexa. Bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Ciri-ciri sporozoa yang pertama, dia hidup sebagai parasit. Ingat, sporozoa atau Apicomplexa hidupnya sebagai parasit. Dia tidak punya alat gerak. Jadi dia geraknya dengan mengkontraksikan seluruh tubuh atau yang disebut gliding motility. Yang ketiga, dia tuh bentuknya oval. Kemudian yang kelima, dia menyerap makanan dari inang karena dia parasit. Yang keenam, dia punya siklus hidup
pada inang yang berbeda-beda. Yang ketujuh, dia reproduksinya itu pakai pembelahan biner dan juga menghasilkan gamet atau sel kelamin. Jadi dia bisa reproduksi aseksual, bisa reproduksi seksual gitu. Contohnya adalah Plasmodium falciparum dan Plasmodium vivax. Kalau kalian tahu, Plasmodium itu adalah protista yang menyebabkan penyakit malaria yang ditularkan oleh nyamuk. Selain itu juga ada Toxoplasma gondii yang biasanya ada di kotoran kucing ya. Toxoplasma gondii ini bisa menyebabkan penyakit namanya toxoplasmosis. Nah, di sini Kak Verisa akan membahas juga soal siklus hidup sporozoa karena banyak ditanyakan juga nih. Jadi kan tadi disebutkan bahwa sporozoa khususnya Plasmodium itu menyebabkan penyakit malaria. Kok bisa sih dia menyebabkan penyakit malaria? Nah, ini adalah keterangan mengenai siklusnya. Yang pertama, saat nyamuk itu menghisap darah manusia, ada bagian namanya sporozoid. Nah, sporozoid itu masuk ke tubuh manusia. Kemudian yang kedua, sporozoid akan masuk ke hati atau liver. Di dalam hati dia menghasilkan namanya merozoid. Kemudian yang ketiga, merozoid akan dilepaskan ke dalam aliran darah dan akan menginfeksi sel darah merah kita. Makanya dalam tahap ini biasanya kita akan demam tinggi. Kemudian yang keempat, merozoid ini akan tumbuh besar dan membentuk struktur yang namanya tropozoid. Yang kelima, tropozoid akan tumbuh membentuk skizon. Skizon akan membentuk merozoid lagi dan si merozoid ini akan menginfeksi semakin banyak sel darah merah dalam tubuh kita. Jadi nanti siklusnya balik lagi ke yang nomor 3 ya. Lama-kelamaan si merozoid ini akan membentuk gamet atau sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ini di tahap nomor 6. Saat ada nyamuk menghisap darah penderita malaria, gamet ini akan masuk ke tubuh nyamuk. Saat gamet masuk ke tubuh nyamuk, gamet ini akan bersatu, akan kawin, membentuk apa? Zigot. Nah, tahap berikutnya zigot itu akan tumbuh jadi okinet dan okinet akan melepaskan sporozoid lagi. Nah, sporozoid yang ada di dalam tubuh nyamuk ini akan berpindah ke dalam tubuh manusia lain apabila nyamuk ini menghisap darah si manusia. Jadi nanti siklusnya ngulang lagi di tahap yang pertama. Nah, gitu teman-teman, kira-kira udah paham belum siklus hidup sporozoa? Nah, ini dia teman-teman tabel perbedaan antara keempat kelompok protozoa. Teman-teman bisa screenshot halaman ini atau ngefoto halaman ini sebagai bahan belajar ya. Di sini udah lengkap. Nah, sekarang kita akan membahas tentang manfaat protozoa dan juga dampak negatif protozoa di alam. Manfaat protozoa antara lain yang pertama itu ngontrol populasi bakteri. Iya dong, mereka akan makan bakteri. Contohnya kayak yang Rhizopoda ataupun Ciliata. Kemudian yang kedua, mereka bisa jadi petunjuk adanya minyak bumi. Khususnya adalah Rhizopoda jenis Foraminifera. Kalau di suatu tempat itu banyak cangkang Foraminifera, berarti di situ ada sumber minyak bumi. Kemudian yang ketiga, protozoa itu juga bermanfaat membantu pencernaan manusia, khususnya adalah jenis Entamuba coli. Ini beda ya dengan bakteri Escherichia coli, tapi dia sama-sama ada di usus manusia untuk membantu pembusukan makanan terutama di usus besar. Kemudian yang keempat, protozoa itu bisa menjadi makanan bagi hewan-hewan air. Misalnya Ciliata dan Flagellata yang hidup bebas di air itu tuh jadi makanan ikan ataupun udang. Jadi dia sangat bermanfaat untuk rantai makanan di ekosistem. Berikutnya dampak negatif protozoa. Protozoa itu bisa menimbulkan penyakit baik pada manusia, pada hewan maupun pada tumbuhan. Kalau pada manusia, mereka menyebabkan malaria, toxoplasmosis, penyakit tidur. Penyakit tidur itu semacam penyakit syaraf yang ditularkan oleh lalat. Jadi penderitanya itu sering tidak sadarkan diri. Kemudian diare atau giardiasis serta disentri yang ditularkan oleh Entamuba histolytica.
manusia. Kalau pada hewan ada penyakit namanya leishmaniasis yang menginfeksi anjing, terus ada namanya equine pyroplasmosis yang menginfeksi kuda, serta amoebiasis yang menginfeksi ikan. Ini biasanya menyerang ikan-ikan di alam ataupun ikan-ikan yang dibudidayakan. Nah, kalau pada tumbuhan, protozoa itu bisa menyebabkan penyakit nekrosis phloem pada tanaman kopi yang disebabkan flagellata jenis Phytomonas leptophasorum. Nah, ini dia teman-teman manfaat serta dampak negatif protozoa. Oke, seperti yang Kak Verisa janjikan, kita bakalan ada life hacks untuk menghafalkan. Karena kan banyak tuh ya istilah-istilah yang rumit gitu dalam keanekaragaman makhluk hidup. Nah, ini ada life hacksnya. Ketika kita mau menghafal nama lain protozoa, nama lain tuh yang ini loh, yang Rhizopoda nama lainnya Sarcodina, Flagellata nama lainnya Mastigophora, Sporozoa nama lainnya Apicomplexa. Kita bisa pakai jembatan keledai seperti ini. Ada 3 kata ya, ini gampang banget dihafalin. Kata yang pertama, Rizo kesasar ke rumah Dina. Artinya Rhizopoda itu nama lainnya adalah Sarcodina. Jadi inget-inget aja, Rhizopoda, Sarcodina gitu. Kemudian yang kedua, si Vela lagi bertapa bersama mas-mas, ada 3 orang. Kalian bayangin aja tuh. Ya, ini artinya Flagellata nama lainnya adalah Mastigophora. Kemudian kata yang ketiga nih, Pororo nyalain api sekompleks perumahan. Oh, kalian bayangin aja, Pororo mau nyalain api buat satu kompleks perumahan. Artinya apa? Sporozoa nama lainnya adalah Apicomplexa. Jadi dengan jembatan keledai ini kalian jangan kebalik-balik ya. Rhizopoda Sarcodina, Flagellata Mastigophora, Sporozoa Apicomplexa. Ciliata kebetulan tidak ada nama lainnya ya, jadi di sini kita skip. Berikutnya, kalau misalnya kalian mau menghafal alat gerak protozoa, kalau di tabel tadi kan udah dikasih lihat ya, alat geraknya beda-beda. Coba kita hafalkan pakai jembatan keledai ini. Rizo, kamu lihat Ata bergetar-getar nggak? Vela bawa cambuk karena Pororo tidak punya apa-apa. Artinya apa? Rhizopoda itu bergerak dengan kamu, kaki semu. Kemudian Ata atau Ciliata itu bergerak dengan bulu getar. Si Flagellata itu bergerak dengan bulu cambuk. Dan Sporozoa itu tidak punya alat gerak. Nah, jadi kayak gini ya, Kak Verisa udah kasih warna yang berbeda supaya kalian lebih gampang menghafalkan. Kemudian yang ketiga, menghafalkan penyakit karena adanya protozoa. Ini yang sering keluar ya, itu Giardia lamblia yang menyebabkan penyakit diare giardiasis, serta Plasmodium vivax yang menyebabkan malaria. Kalian bisa pakai jembatan keledai ini. Gila, dia kena diare. Artinya Giardia lamblia menyebabkan diare giardiasis. Orang sekompleks perumahan kena malaria. Artinya apa? Apicomplexa itu menyebabkan malaria, khususnya spesies Plasmodium vivax. Oke teman-teman, sekarang kita ke materi selanjutnya, yaitu protista mirip tumbuhan. Yang pertama akan kita bahas adalah Chlorophyta. Ciri-ciri Chlorophyta. Yang pertama, dia disebut juga ganggang hijau. Nah, di sini kebetulan sudah ada contoh dari gambar Chlorophyta. Semuanya warna hijau ya teman-teman. Kemudian yang kedua, Chlorophyta itu hidup di air tawar atau air laut. Yang ketiga, dia tidak bergerak atau hidup mengikuti arus air. Biasanya mereka itu disebutnya fitoplankton ya, karena dia tidak bisa bergerak sendiri tapi mengikuti arus air. Kemudian yang keempat, dia ada yang hidup soliter, ada yang hidup berkoloni. Coba kalian lihat 2 gambar di bawah ini. Yang bentuknya spiral, ini adalah contoh Chlorophyta yang hidup soliter alias sendirian. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah contoh Chlorophyta yang hidup berkoloni. Ini kan bentuknya titik-titik hijau, kemudian ngumpul jadi satu gini kan. Nah, satu buletan ini terdiri dari banyak sekali Chlorophyta kecil-kecil yang bersatu. Nah, itulah yang dimaksud berkoloni.
Kemudian yang kelima, ada Chlorophyta yang mikroskopis alias kecil, ada yang makroskopis alias besar. Yang mikroskopis contohnya yang kiri ini, dia hanya bisa dilihat lewat mikroskop. Sedangkan yang makroskopis itu yang besar, yang biasanya kita makan dan kita sebut sebagai rumput laut. Kemudian yang keenam, Chlorophyta itu mengandung klorofil A, klorofil B, dan karoten. Jadi ini adalah pigmen warnanya ya. Contoh dari Chlorophyta adalah spirulina dan chlorella. Kalian tahu spirulina nggak? Spirulina tuh yang jadi bahan baku kosmetik untuk masker biasanya, atau untuk suplemen kesehatan. Nah, itu diambil dari Chlorophyta ya. Selain spirulina juga ada chlorella, volvox, ulva lactuca, dan caulerpa racemosa. Ulva lactuca itu biasanya digoreng dan dimakan. Bentuknya seperti selada tapi dia diambil di laut. Kemudian kalau caulerpa yang bentuknya seperti anggur biasanya dimakan buat lalapan. Oke, jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Yang berikutnya, protista mirip tumbuhan jenis Phaeophyta. Phaeophyta itu disebut juga ganggang coklat karena warnanya coklat. Dia hidup di air laut, hidupnya itu melekat, jadi enggak planktonik. Dia tuh makroskopis, dia punya struktur mirip dengan akar, batang, dan daun pada tumbuhan darat. Tapi dia bukan tumbuhan darat, dia Phaeophyta. Kemudian yang kelima, dia mengandung pigmen klorofil A, karotenoid, dan fukosantin. Ini fukosantinnya Kak Verisa bold ya, karena memang fukosantin ini khas dimiliki oleh Phaeophyta. Yang keenam, Phaeophyta berkembang biak dengan cara fragmentasi atau mematahkan diri dan juga menghasilkan spora. Jadi bisa seksual bisa aseksual ya. Nah, ini adalah contoh dari Phaeophyta. Contoh Phaeophyta yang terkenal adalah Sargassum. Oke, selanjutnya kita ke protista kelompok Rhodophyta. Rhodophyta itu disebut juga ganggang merah. Dia khusus hidup di air laut, hidupnya melekat seperti Phaeophyta, makroskopis, cuma strukturnya tidak mirip tumbuhan ya. Kalau Phaeophyta tadi kan strukturnya mirip tumbuhan darat, kalau Rhodophyta itu enggak. Kemudian yang kelima, dia mengandung pigmen klorofil, vicocyanin, dan phycoerythrin. Vicocyanin dan phycoerythrin Kak Verisa bold. Yang keenam, dia berkembang biak dengan fragmentasi atau spora, sama seperti Phaeophyta. Nah, ini adalah contoh dari Rhodophyta. Kalian bisa lihat warnanya tuh bener-bener merah ya. Contohnya adalah Gracilaria sp atau Porphyra sp. Kalian pernah nggak makan nori? Nori yang ada di makanan Jepang. Nah, nori itu kan dia dibuatnya dari Porphyra, sejenis ganggang merah atau Rhodophyta. Oke, kita ke protista mirip tumbuhan selanjutnya yaitu Chrysophyta. Chrysophyta itu disebut juga ganggang emas atau ganggang pirang. Dia hidupnya di air tawar, kemudian hidupnya bisa soliter, bisa berkoloni, mikroskopis. Nah, ini kecil-kecil lagi ya. Kemudian dia mengandung klorofil, fukosantin, dan karoten. Jadi fukosantin tuh mirip Phaeophyta, karoten itu mirip Chlorophyta. Dan dia berkembang biak dengan yang namanya zoospora. Nah, ini adalah contoh dari Chrysophyta. Ini tuh sel-sel Chrysophyta yang hidup berkoloni gitu. Jadi ngumpul rame-rame membentuk struktur seperti ini. Nah, contoh dari Chrysophyta adalah Dinobrion. Ini Dinobrion dan Fouceria. Oke, sekarang kita ke protista mirip tumbuhan yang terakhir yaitu Bacillariophyta. Bacillariophyta itu disebut juga diatom. Dia hidup di air tawar dan di air laut. Hidupnya bisa soliter, bisa berkoloni, dan ukurannya mikroskopis. Bacillariophyta juga punya ciri khas yang tidak dimiliki oleh protista lain, yaitu dia punya dinding sel yang terbuat dari silika. Jadi kuat gitu dinding selnya. Bacillariophyta mengandung klorofil A, klorofil C. Bacillariophyta mengandung klorofil A, klorofil C, fukosantin, dan diatosantin. Diatosantin ini khusus ya punya Bacillariophyta.
Nah, ini adalah contoh dari Basilaryophyta. Ini kecil banget, hanya bisa dilihat lewat mikroskop. Terus kalau kalian perhatikan, ini tuh dia punya motif semacam garis-garis gitu ya di sekelilingnya. Semua diatom itu ada garis-garisnya seperti ini. Nah, ini memang ciri khas ya. Contoh dari diatom adalah Navicula, Pinularia, dan Cyclotella. Nah, gimana teman-teman? Udah paham belum nih tentang macam-macam protista mirip tumbuhan? Nah, ini ada tabel perbedaan di antara kelompok-kelompok alga atau ganggang. Teman-teman bisa lihat di sini karakteristiknya. Kak Verisa ngasih warna, ukuran, cara hidup, pigmen, habitat, dan cadangan makanan. Oh ya, cadangan makanan ini juga penting banget ya, karena beda alga atau ganggang itu beda cadangan makanannya. Kalau Chlorophyta cadangan makanannya itu pati, mirip sama tumbuhan darat. Kalau Phaeophyta itu cadangan makanannya namanya laminarin. Kalau Rhodophyta itu pati juga. Kalau Chrysophyta dia itu lemak dan laminarin. Kalau Basilaryophyta cadangan makanannya itu lemak. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat alga dan juga dampak negatif alga. Manfaat alga itu banyak sekali teman-teman. Yang pertama sudah jelas, dia adalah penghasil oksigen terbesar di bumi. Dia itu menghasilkan sekitar 60% oksigen untuk bumi. Jadi lebih banyak daripada pohon di daratan. Nah, yang kedua, alga itu jadi makanan hewan air. Alga yang hidup bebas itu jadi makanan buat ikan, udang. Kemudian yang berikutnya, alga itu juga bisa dipakai untuk bahan makanan. Ganggang makroskopis itu jadi bahan baku agar-agar, nori kering, keripik rumput laut, serta es rumput laut. Kemudian yang berikutnya bisa jadi dekorasi akuarium. Iya dong, yang hobi bikin aquascape. Nah, itu biasanya kan akuariumnya dikasih alga atau ganggang sebagai dekorasi. Alga atau ganggang itu juga bisa dipakai sebagai bahan kosmetik. Beberapa jenis alga seperti spirulina dan chlorella itu jadi bahan baku masker kecantikan. Kenapa? Karena antioksidannya itu tinggi, jadi bermanfaat untuk kecantikan kulit. Manfaat yang selanjutnya itu mereka bisa jadi bahan baku suplemen kesehatan. Contohnya chlorella atau Dunaliella salina yang punya kadar karoten dan antioksidan yang tinggi, itu biasanya dibentuk kapsul terus dikonsumsi sebagai suplemen kesehatan. Yang berikutnya, alga atau ganggang itu bisa jadi pakan ikan di kolam budidaya. Jadi kalau orang mau membudidayakan ikan, kalau ikannya masih kecil atau masih anakan, kan mereka belum bisa makan makanan yang berukuran besar. Jadi mereka dikasih makannya itu pakai alga atau ganggang kayak spirulina, chlorella gitu. Nah, yang terakhir, manfaat alga yang gede banget salah satunya adalah menjadi bioindikator lingkungan. Beberapa jenis alga itu sangat sensitif pada polusi air, sehingga hilangnya alga tertentu bisa jadi indikator masuknya polusi ke suatu perairan. Jadi misalnya nih, di dekat rumah kalian ada sungai. Pada saat sungainya itu masih bersih, kalian lihat alganya. Oh, ternyata di air yang bersih itu ada alga Spirogyra misalnya. Tapi ternyata setelah beberapa tahun kalian cek lagi, loh kok Spirogyranya nggak ada. Bisa jadi perairan itu sudah kena polusi sehingga si Spirogyranya hilang gitu. Beberapa jenis alga juga bisa tumbuh subur saat perairan tercemari zat pupuk, sehingga bisa menjadi indikator adanya pencemaran pupuk. Sekarang kita ke dampak negatif alga ya. Dampak negatif alga cuma ada dua. Yang pertama, alga itu bisa menghasilkan racun untuk perairan. Jadi beberapa jenis mikroalga, contohnya mikrosistis, itu dapat menghasilkan racun jika jumlahnya terlalu banyak. Racunnya bisa membunuh hewan-hewan air dan manusia yang meminumnya. Ini benar loh teman-teman, alga itu bisa menghasilkan racun yang namanya vikotoksin. Nah, vikotoksin ini memang ada yang sangat kuat yang sampai bisa membunuh hewan air ataupun manusia. Kemudian yang berikutnya, alga atau ganggang itu bisa menyebabkan deplesi oksigen. Jika jumlah mikroalga terlalu banyak di
dalam perairan, jumlah oksigen di dalam air itu bakal berkurang. Kok bisa gitu? Iya, karena ketika alganya terlalu banyak, kemudian ada alga yang mati, alga itu kan harus diuraikan atau dibusukkan oleh bakteri. Nah, proses penguraian atau pembusukan alga mati ini itu butuh oksigen dari dalam air. Makanya kalau alganya terlalu banyak, itu jumlah oksigennya malah akan berkurang gitu ya. Nah, ini adalah 2 dampak negatif alga ya. Sekarang kalian sudah tahu. Oke, ada life hacks lagi nih teman-teman. Nah, yang pertama ada life hacks untuk menghafal nama lain alga atau ganggang. Ini kan kita tadi udah belajar ya, kalau Chlorophyta itu hijau, Phaeophyta coklat, Rhodophyta merah gitu. Coba kita pakai jembatan keledai ini. Si kolor hijau payah, coklatnya bentuk roda merah, padahal dia punya keris warna emas. Jadi kolor hijau tuh maksudnya Chlorophyta itu warnanya hijau ya. Payah, coklatnya bentuk roda merah. Jadi Phaeophyta itu warnanya coklat, Rhodophyta warnanya merah. Kalian bisa bayangin ya. Kalau kalian bayangin bentuknya, itu biasanya kalian gampang inget. Keris warna emas itu maksudnya Chrysophyta, itu adalah ganggang emas. Kemudian yang terakhir, Bas, lari, ada bom atom. Nah, itu maksudnya apa? Basilarhiophyta itu nama lainnya adalah diatom. Kemudian kalau kalian mau menghafal pigmen-pigmen pada alga atau ganggang, kalian bisa pakai ini, jembatan keledai yang pertama. Payah, kerisnya basi. Nah, maksudnya apa? Phaeophyta, Chrysophyta, dan Basilarhiophyta itu pigmen khasnya adalah fukosantin. Kenapa Kak Verisa kasih U-nya banyak banget? Supaya kalian inget, supaya nggak ketuker sama vicocyanin gitu. Jadi inget-inget ya, fukosantin itu punyanya Phaeophyta, Chrysophyta, dan Basilarhiophyta. Kemudian fix, rodanya siap dianterin ke tempat eritrin. Nah, fix itu maksudnya vicocyanin. Itu dimiliki oleh Rhodophyta. Rhodophyta juga punya namanya vicoeritrin. Jangan kebalik ya antara vicocyanin dan fukosantin. Oh ya, kalau Chlorophyta kalian pasti udah ngerti lah ya. Kalau Chlorophyta itu kan klorofil, jadi pasti isinya ya klorofil. Gimana? Udah lebih gampang ya sekarang hafalinnya. Udah nggak perlu pusing lagi untuk menghafalin, karena nggak perlu pusing lagi untuk ngafalin karena sudah ada jembatan keledainya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang protista mirip jamur. Yang pertama adalah Myxomycota. Myxomycota itu disebut juga jamur lendir karena bentuknya kayak lendir. Kemudian yang kedua, dia itu uniseluler tapi hidup berkoloni dan membentuk struktur yang mirip lendir atau mirip ingus gitu. Namanya adalah Plasmodium. Tolong bedakan sama Plasmodium pada saat kita membahas protozoa ya. Ini meskipun namanya sama-sama Plasmodium tapi beda. Bukan Plasmodium yang protozoa. Yang protista mirip jamur juga ada istilah Plasmodium. Kemudian yang ketiga, Myxomycota itu hidup di tempat yang basah dan lembab. Contohnya kayak batang kayu mati, bawah batu, pojok kamar mandi gitu. Makanya kamar mandi harus sering dibersihin nih. Ntar kalau nggak sering dibersihin keluar Myxomycotanya lagi. Kemudian nah ini yang khas banget nih, warna Myxomycota itu kuning atau oranye terang. Jadi warnanya itu sebenarnya cantik ya, terang gitu, kuning atau oranye gitu. Kemudian yang kelima, Myxomycota itu menyerap makanan dari lingkungan. Dan Myxomycota tidak punya dinding sel. Dia berkembang biak dengan spora atau vegetatif dan bisa juga membentuk gamet atau generatif. Ini adalah contoh dari Myxomycota. Warnanya kuning terang, dia menggerombol, bentuk bulat-bulat. Ini kalau dipegang ini lunak banget dan lengket kayak lendir ya. Contohnya adalah Physarum polycephalum dan Dictyostelium discoideum. Ini dua contoh Myxomycota. Kemudian protista mirip jamur yang terakhir adalah Oomycota. Oomycota itu disebut juga jamur air.
bentuknya uniseluler, dia uniseluler dan bentuknya itu hifa atau benang-benang memanjang. Beda sama Myxomicota. Myxomicota tuh lendir bentuknya. Kalau Oomycota itu bentuknya malah benang. Yang ketiga, Oomycota itu hidup di air atau tempat yang lembab dan warnanya cenderung putih. Dia menyerap makanan dari lingkungan sekitar atau jadi parasit bagi hewan dan tumbuhan. Yang terakhir sama kayak Myxomicota ya, dia berkembang biak dengan spora atau dengan gamet. Nah, ini adalah contoh Oomycota. Ini yang warna putih di tengah ini tuh adalah biji ya. Dia tuh biji tanaman gitu. Terus yang warnanya putih dan seperti benang ini adalah si Oomycota. Si Oomycota ini nggak cuma tumbuh di atas biji-bijian, dia juga bisa tumbuh di atas hewan atau biasanya tuh di hewan-hewan air gitu. Nah, udah kebayang ya Oomycota kayak apa? Contoh dari Oomycota adalah Saprolegnia dan Phytophthora infestan. Saprolegnia itu menyerang hewan, khususnya ikan. Kalau Phytophthora infestan menyerang tumbuhan. Dulu biasanya menyerang tumbuhan kentang gitu. Kalau dulu biasanya nyerangnya tuh tumbuhan kentang, Phytophthora itu. Nah, di sini ada tabel perbedaan kelompok protista mirip jamur. Ada Myxomicota dan Oomycota. Kalian bisa screenshot atau foto ya buat kalian belajar. Oke, berikutnya kita akan membahas manfaat dan dampak negatif. Manfaat dari jamur lendir itu jelas dia sebagai pengurai dan pembusuk zat organik. Sedangkan dampak negatifnya dia menyebabkan penyakit pada hewan dan tumbuhan. Kalau pada hewan contohnya Saprolegnia, dia dapat menyerang ikan, membuat tubuh ikan itu ditumbuhi benang-benang putih gitu dan ikannya mati. Sedangkan kalau pada tumbuhan, kasus yang terkenal adalah Phytophthora infestan yang menyerang tanaman kentang, membuat petani gagal panen dan mengakibatkan bencana kelaparan yang parah. Itu adalah dampak negatif dari jamur lendir. Untuk jamur lendir kita nggak ada life hacksnya ya, karena ini kan cuma 2, jadi seharusnya lebih mudah dihafalkan daripada yang protozoa ataupun alga. Oke teman-teman, kita istirahat dulu karena dari tadi kita udah belajar banyak banget ya soal protista. Sekarang kita break time dulu, kita nafas dulu. Oke, di break time kali ini sambil kita napas, kita ngobrol dulu aja. Kak Verisa mau nanya nih ke teman-teman semua. Teman-teman itu kalau di sekolah itu tipe siswa yang kayak gimana sih? Kita tuh bisa loh mengasosiasikan kepribadian kita itu dengan protista. Wah, kok bisa sih Kak Verisa, gimana itu? Coba teman-teman lihat ini deh. Nah, jadi tuh kalau menurut Kak Verisa ya ada 6 tipe siswa nih yang mirip sama protista. Kira-kira kalau kalian tuh tipe yang mana nih? Ini diajak ya teman-temannya buat ikut obrolan break time ini. Jadi kalian bisa ya analisis lah ya, kalian tuh tipe yang mana gitu. Nah gitu ya teman-teman, ini obrolan break time kita. Nah semoga ini bisa menemani waktu istirahat kalian ya. Oke teman-teman, karena tadi kalian sudah menerima semua materi tentang protista, sekarang saatnya untuk latihan soal. Oke, soal yang pertama. Dini mengamati tetes air kolam dengan mikroskop digital miliknya. Dia menemukan mikroorganisme yang bergerak dengan sangat cepat ke sana kemari. Bentuk organisme tersebut lonjong dengan ujung agak lancip dan warnanya hijau. Apa nama organisme yang mungkin Dini lihat? Nah, di sini kita punya beberapa kata kunci nih. Kata kuncinya bergerak, bentuknya lonjong dan warnanya hijau. Kalau yang warnanya hijau itu kan Chlorophyta. Tapi Chlorophyta umumnya tidak bisa bergerak. Kalau bergerak berarti dia masuknya protozoa. Jadi apa kira-kira protozoa yang warnanya hijau? Ya benar banget ya, protozoa yang warnanya hijau adalah Euglena viridis. Nah ini ya, jadi ada nih namanya Euglena viridis. Dia itu bersifat mixotrof. Saat ada sinar matahari dia berfotosintesis, saat tidak ada sinar matahari dia makan protista lain. Jadi warnanya hijau karena dia bisa berfotosintesis.
Nah, jadi teman-teman tahu ya, jawabannya adalah A, Euglena viridis. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 2. Dito pergi ke pantai dan dia menemukan ganggang laut yang sangat menarik. Ini ada gambarnya ya di sini, bisa diperhatikan. Bentuknya melingkar-lingkar dan memiliki pola konsentris yang rapi. Warnanya gelap namun garisnya terlihat coklat muda. Jika dilihat dari ciri-cirinya, ganggang ini menyimpan cadangan makanan dalam bentuk. Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, kalian harus tahu nih, ini tuh ganggang jenis apa sih atau kelompok apa sih? Nah, di sini kita udah punya kata kuncinya ya. Dia itu warnanya itu coklat muda, ada coklatnya. Nah, kalau coklat berarti dia masuknya kelompok apa? Benar ya, Phaeophyta. Kalau sudah tahu dia termasuk kelompok Phaeophyta, kita lihat apa cadangan makanan dari Phaeophyta. Ya, cadangan makanan dari Phaeophyta adalah laminarin ya. Jadi ingat-ingat kalau Phaeophyta itu cadangan makanannya berupa laminarin. Oke, berarti jawabannya adalah yang C ya, laminarin gitu. Jadi gini ya caranya teman-teman, kalian tuh kalau nemu soal yang menanyakan tentang nama-nama protista, coba tandai ciri-ciri khasnya gitu. Ciri khas kan bisa dari pigmennya, bisa dari bentuknya, bisa dari ciri khususnya gitu ya. Oke, selanjutnya nomor 3. Pak Halim baru mengalami kerugian besar akibat ikan nila yang dia budidayakan di dalam kolam terpal itu mati. Pada bangkai ikan nilanya terlihat ada serabut-serabut putih yang tumbuh. Kemungkinan ikan nila Pak Halim terserang penyakit titik-titik. Kok tanyanya penyakit ya? Kan kita bahas protista. Nah, jangan khawatir, biasanya nama penyakit itu berhubungan dengan nama protistanya. Misalnya, giardiasis disebabkan protista giardia, saprolegniasis disebabkan protista jenis saprolegnia. Nah, sebelum kita tahu penyakitnya, kita identifikasi dulu nih. Yang menyerang ikan nilainya Pak Halim tuh protista jenis apa? Coba, protista apa yang bentuknya itu serabut-serabut putih? Ya pasti protista mirip jamur ya. Nggak mungkin protista mirip hewan atau protista mirip tumbuhan. Karena kalau protista mirip hewan dan tumbuhan nggak ada yang bentuknya serabut. Coba kita buka ya materi tentang protista mirip jamur. Ya ternyata ada nih, namanya adalah Oomycota. Dia bentuknya serabut-serabut seperti ini. Yang bentuknya serabut-serabut seperti ini, salah satu contohnya adalah saprolegnia. Berarti kalau kita balik ke soal, jawaban dari soal nomor 3 adalah yang B, saprolegniasis. Oke, sekarang nomor 4. Volvox sp adalah salah satu alga mikroskopis yang hidup berkoloni di air tawar. Apabila ekstrak alga ini dianalisa secara kimia dengan metode kromatografi, maka kita akan memperoleh pigmen titik-titik. Ini kalian jangan terkecoh dengan bahasa dari pertanyaannya ya. Kok kayaknya susah banget? Enggak, ini enggak susah. Ini cuma nanya pigmen aja. Nah, pertama untuk menjawab pertanyaan ini kita harus tahu dulu nih, Volvox itu jenis apa. Kira-kira Volvox masuknya kelompok mana nih? Tara, ternyata Volvox masuknya adalah kelompok Chlorophyta. Ini adalah gambar Volvox ya. Jadi Volvox itu alga hijau air tawar. Dan pigmen dari alga hijau adalah ya klorofil A, klorofil B, dan juga karoten. Berarti kalau kita balik ke soal, jawabannya adalah yang A, klorofil A, klorofil B, dan karoten. Nori atau rumput laut kering adalah makanan yang sangat terkenal, digunakan baik pada masakan maupun dijadikan cemilan. Nori itu dibuat dari Porphyra sp, suatu ganggang berbentuk lembaran tipis, warna merah gelap, dan dipanen dari laut bersuhu dingin. Pigmen khas dari alga ini adalah, oke, seperti biasa kita lihat dulu nih ciri-ciri khasnya. Ganggang bentuknya lembaran tipis berwarna merah gelap dan dipanen dari laut bersuhu dingin. Oke, kita udah dapet nih pigmennya merah. Berarti kalau merah masuknya adalah
Rhodophyta ya. Terus kalau kita udah tahu Rhodophyta, kita cari tahu di pigmen khas Rhodophyta itu apa. Ini kan namanya hampir mirip-mirip. Kita pakai aja life hacks yang udah Kak Verisa kasih sebelumnya. Nah ini dia, masih ingat nggak life hacksnya? Kita kan mau tahu Rhodophyta ya. Rhodophyta itu kita hafalkan sebagai kata roda. Wah, coba kita lihat. Fix rodanya siap dianterin ke tempat erythrin. Fix itu maksudnya adalah vicocyanin ya. Kemudian erythrin ini maksudnya adalah vicoerythrin. Jadi pigmen khas yang ada pada Rhodophyta adalah vicocyanin dan vicoerythrin. Yang mana nih? Vicoerythrin dan vicocyanin. Yang A ya. Oke, itu dia teman-teman latihan soal kita. Jangan lupa kalau misalnya ada soal yang nanyakan ciri-ciri protista, itu pertama kali diidentifikasi dulu ini jenis protista apa, baru dicari tahu apa jawabannya. Oke, kita akan masuk ke bagian terakhir dari video belajar kita, yaitu mengenai praktikum pengamatan protista di lingkungan sekitar. Jadi sebelum praktikum kita akan siapkan alat-alatnya dulu. Alat yang pertama kali kalian butuhkan adalah papan putih. Kalian bisa pakai papan apa aja, yang penting permukaannya itu rata, kemudian tidak bertekstur dan warnanya putih. Ini kebetulan Kak Verisa punya papan bekas layar laptop. Kalian bisa pakai apa aja, misalnya talenan di rumah yang warnanya putih, whiteboard, atau papan alas nulis, itu juga bisa, asalkan warnanya terang ya. Kemudian yang kedua yang kalian butuhkan adalah mikroskop digital. Mikroskop digital ini banyak dijual di online shop, harganya bervariasi mulai dari 200-an ribu sampai yang lebih mahal juga ada. Kalian tinggal cari aja, ini murah kok. Modelnya adalah USB seperti ini, jadi kalian bisa tancapkan ke laptop atau device yang kalian miliki. Jadi nanti hasil pengamatan mikroskopnya itu bisa langsung dilihat di layar. Terus ini bisa dilepas. Bisa kalian lihat, ini ada kameranya di sini, dikelilingi oleh lampu. Ini ada penutupnya. Terus di sini ada tombol untuk zoom in, zoom out. Jadi zoom in dan zoom outnya itu pakai yang ini. Dan ada tombol snap untuk ngambil foto layar kalian. Jadi misalnya kalian sedang mengamati protista, kemudian nemu protista yang menarik dan pengen memfoto, kalian tinggal klik aja tombol snap. Di sini ada tombol satu lagi, ini tombol zoom buat zoom in, zoom out juga. Tapi zoom pakai ini juga bisa. Di sini ada bagian yang dipakai untuk mengatur intensitas cahaya. Jadi mau cahayanya terang atau redup bisa diputar di sini. Nah, ini adalah mikroskop digital. Kemudian yang berikutnya Kak Verisa punya sampel ya. Sampel ini Kak Verisa ambil dari kolam ikan, kemudian ditaruh di wadah seperti ini, nanti akan kita amati. Kuncinya kalau kalian ingin mengamati protista dari air, pilihlah air sampel yang warnanya keruh ataupun hijau. Semakin keruh atau semakin hijau air, maka kesempatan kalian ketemu sama protista yang aneh-aneh itu akan semakin tinggi. Nah, ini adalah alat-alat yang kita butuhkan. Kemudian langsung aja mikroskopnya dicolok, nanti mikroskopnya akan nyala seperti ini ya. Untuk bisa lihat layar mikroskopnya, kalian buka saja fitur kamera dari gadget kalian. Kalau di laptopnya Kak Verisa, buka kamera di sini, kemudian nanti di sebelah kanan akan ada ikon untuk membalikkan kamera. Biasanya kalau di HP ada tombol tuh buat mode kamera depan dan kamera belakang. Nah, ini simbolnya mirip nih. Ketika kita klik, langsung masuk ke penglihatan si mikroskopnya. Dan mikroskopnya udah siap dipakai. Kalau semuanya udah siap, kalian tinggal tetesin aja air sampel ke atas papan putih tadi dan mulai diamati dengan mikroskop. Mikroskopnya tinggal dideketin kayak gini. Nah, ini kita bisa langsung lihat protista-protista di sampel ini di layar. Kayak gini nih. Nah, ini adalah penampakan dari apa yang kita lihat di mikroskop. Bisa kita lihat ada banyak sekali alga berbentuk seperti benang yang berwarna kuning dan coklat, serta
serta banyak makhluk kecil-kecil yang berlari-lari. Nah, itulah yang namanya protozoa. Ini kalau kameranya kita geser, ini kita akan nemu banyak alga hijau. Contohnya yang bulat ini chlorella karena bentuknya bulat ya. Nah, kalau yang panjang warnanya hijau terus kayak ada motif-motifnya gini, itu kemungkinan adalah alga hijau jenis Spirogyra. Nah, ada alga lagi yang menarik nih. Kalian lihat nggak yang ini loh? Jadi dia itu bulat-bulat kecil-kecil tapi ngumpul membentuk semacam buletan. Nah, kemungkinan besar ini adalah alga jenis Volvox. Mirip kan? Nah, kalau yang lari-lari kayak gini, ini tuh adalah protozoa. Bisa berupa flagellata, bisa berupa ciliata, bisa juga berupa rhizopoda. Kita kayaknya susah ya kalau mau mengidentifikasi, tapi setidaknya kita tahu nih kalau yang warnanya hijau, kalau enggak Chlorophyta dia ya flagellata jenis Euglena. Kalau enggak ya Paramecium atau protozoa-protozoa lain yang bergerak dengan bulu cambuk. Nah, itu dia teman-teman video belajar kita hari ini. Semoga membantu kalian semua untuk mempelajari tentang protista. Kak Ferisa pamit, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.